tuh bekerja dengan karya-karya yang berbasis mitologi, kisah Ila Galigo yang cukup terkenal itu ya. Kan langsung aja. Di belakang kita karyanya Mas Iwan Yusuf, dia berkolaborasi dengan teman dari Jogja dengan oh jadi ini gelombang kalau suara-suaranya kan ada yang kayak iya ya dia dari hati dia gabungan dari seniman Toraja dia sama Alika. Nah ini kalau misalnya banyak macamnya kayak ini tuh bukan benang, ini tali rafia. Oh yang ini tali rafia? Iya tali rafia. Ada juga ini aku lupa sampai 2 hari gitu nggak tidur buat di sini dia stay untuk ngerjain ini bikin satu-satu. Ini juga informasi tambahan, kemarin sebelum FKSM ada tour ke Prestasi. Dia bisa coba kalau mau coba dia dalam bentuk video game. Dan kita sebagai yang mengangkat arwah ini kita harus menemukan tempat pemakamannya itu, tempat pemakamannya. Nah ini tuh untuk sampai di tempat pemakamannya itu kita harus menjelajah. Nah ini kan mapnya besar banget nih. Ini senimannya namanya Mifubi. Wih banyaknya game. Karyanya itu Best of Global Soul. Mifubi ini membaca sebagai salah satu tempat penulisan strategi dan pertahanan wilayah. Mifubi yang juga mengambil benteng yang ada di Indonesia. Ya, itu ada Martello. Jadi ini sebenarnya bentengnya itu, nah di sini bisa kita langsung main game ceritanya toh yang bisa kita membangun, bisa kita juga merusak bentengnya orang. Menceritakan tentang mitosnya dari suku Dayak. Nah, dari suku Dayak itu kan salah satu suku yang terkenal di Kalimantan juga. Jadi ini menceritakan sebenarnya tentang bagaimana yang cari rumahnya. Kenapa dia cari rumahnya? Karena di Kalimantan Selatan itu adanya industrialisasi. Dia nggak ada kayak gini loh, dia cuma kasur sama meja, tapi mejanya pun nggak ada kayak gini ya. Nah ini dimodernisasi Wika ceritanya. Jadi ini sebenarnya kita mau angkat what if, bagaimana jika Pangeran Diponegoro itu masih hidup di sampai sekarang. Apakah dia akan berbicara di sini sambil berani? Nah, siapa mau coba berani? Aduh, tapi ini paling Doraemon kan? Yes. For everyone. Tolong saya disuruh baris. Dua hari yang lalu ada performance langsungnya di sini. Apa itu? Dari mana tembusin? Oh itu dia di atas. Ih pintar ya sih di atas. Pintar gitu. Ini air. Jadi Air ini? Iya. Ini jam bikin apa ini? Makin masuk. Cuci muka. Ya, jadi ini lampion-lampionnya itu adalah gerakannya. Menarik lah. Jadi dia sebenarnya mau kasih lihatkan tentang bagaimana kalau dulu itu dia masih Terus ini sebenarnya untuk maknanya sendiri termasuk karya bertulis. Tapi itu bebas mengartikan apa arti dari gerakannya. Ini kamera analog. Ini ya hasil. Ada instalasi tadinya Pak. Wih, bayang Gitu.
kayak bisa saling mencari di sini deh. Iya iya. Mencari jodoh. Nah itu makanya kenapa konsepnya labirin ceritanya. Oh, labirin ini. Tulus dong. Ya. Mukata, Itu bagaimana mukata, aneh. Ini mukata, tapi ini bagaimana mukata ketika di zaman itu Ki, di dimensi itu Ki. 2024. 2000. Jadi ini bukan saat sekian. 2024, ini 1700 Masehi. Ini mukamu. Muka aslinya. Masya Allah. Muka palsunya. Muka palsu. Pakai cadar Kak guys. Kenapa kayak laki-laki? Iya Kak, jadi kan Pitikan tropis Sekarang erek. Ki bisa Ki di dimensi berikut. Mencoba untuk memanggil kembali suara-suara yang katakanlah kalau di Sulawesi Selatan kita mengenal saat ini musik itu ya seperti apa yang kita lihat, ada gendang, ada kecapi, ada apa, tapi di kami menganggap bahwa ini juga bagian dari musik yang kemudian diciptakan leluhur itu tidak hanya sekedar suara sebenarnya juga, tapi mereka ternyata punya fungsi. Dangong itu kalau di Selayar itu bagi nelayan itu alam dan lingkungannya. Ketika di pagi hari mereka menaikkan layangan lalu kemudian dibiarkan. Jalan kote. Wes, sadap. Mantap. Silakan. Wih, rame. Ini itu merupakan karya seniman dari Kupang, judulnya Membentuk Pintu dan Membentuk Layar. Karya ini berdasarkan peristiwa sejarah yang terjadi di Kupang pasca reformasi tahun 98. Ini merupakan isu minoritas, isu sara, kerusuhan terjadi. Namanya kadang kurang besar tanganmu ya. Bang Dede deh. Ini tuh tidak estetik nih. keren tadi. Kasih experience mengenai seperti apa instalasi lorong hidup, kemudian juga nanti mungkin kalau teman-teman tidak terbiasa dengan bau-bau yang Wih, keren. jadi ini adalah salah satu instalasi yang dimana pembuatnya itu teman-teman dari Makassar sendiri. Namanya stratigrafi ya. Iya. Sebelum saya jelaskan kira-kira apa yang teman-teman rasakan di dalam ruangan ini. Sudah itu? Aduh panas. Tolong. Cantik. Bisa ditaruh di sini? I want to. Yeay. Udah? Mantap. Tahu teman-teman, jadi ini instalasi gong. Kenapa gong? Karena gong adalah instrumen yang paling banyak disebutkan dalam naskah Ilaga Ligo, menandakan banyak hal. Terus ini saya bawa ke masa kini ceritanya. Ya, jadi ketika teman-teman memukul gong, frekuensinya akan merangsang kamera ini untuk mendeteksi ekspresi teman-teman saat memukul gong, dan ekspresi teman-teman akan menentukan kata-kata hari ini yang keluar. Oh. Ya. Dua. Kira nggak mau keluar lagi. Oke, kita ke yang lain. Kamu
Ini adalah Toakala Textile Installation. Jadi ini adalah salah satu cerita Makassar. Mungkin teman-teman tahu cerita sebenarnya adalah semacam QR code. Jadi kayak kode gitu. Kemudian kalau mau dibaca itu harus pakai aplikasi. Bentar, tidak stabil Jadi banget. di aplikasi itu teman-teman bakalan lihat. Jadi ini pertemuan pertamanya Toakala siapa namanya? Toakala sama Putri Daeng. Sungai. Art 5 Kak. Ini cuma gambar. Iya, cuma gambar deh. Utamanya di daerah